Keluarga Kristen yang bahagia. Pendeta Adolf Edwin Ratak. Keluarga Kristen yang bahagia. Ketika seorang laki-laki bersama seorang perempuan sepakat untuk membangun rumah tangga, pasti harapan mereka adalah menjadi keluarga yang bahagia. Apakah bahagia itu? Bahagia adalah kombinasi dari rasa cukup dan ucapan syukur. Bukan keluarga yang hidup di bawah masalah secara terus-menerus, tetapi keluarga yang hidup di atas atau mengatasi masalah. Menurut Rick Warren, ada 5 masalah utama yang perlu diantisipasi dalam pernikahan, karena biasanya menjadi sumber konflik. Uang, penggunaan boros pelit, alokasi benda, prioritas. Keterbukaan seks, perbedaan pria dan wanita dalam memahami dan menikmati seks. In love, cara berelasi hangat dingin, tata krama, keberpihakan suami istri atau orang tua. Anak, cara mendidik anak. Komunikasi, cara yang berbeda dalam temperamen, keterbukaan. Apakah keluarga Kristen itu? Keluarga Kristiani adalah keluarga yang dibangun, berproses dan bertujuan, mulai dari pacaran, pembentukan rumah tangga, dan kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga. Semuanya berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Bagaimana menjadi keluarga Kristen yang bahagia? Untuk membangun keluarga Kristen yang bahagia, sangat tergantung pada pribadi-pribadi di dalamnya, khususnya suami dan istri. Artinya, keputusan itu pertama-tama menjadi keputusan dan komitmen keduanya, menjadi tujuan suami dan istri. Orang lain seperti orang tua, mertua, siapapun, hanyalah pribadi-pribadi yang bisa menjadi adalah orang-orang yang memberi masukan. Yang jelas, suami dan istrilah yang memutuskan apakah tetap pada jalur keluarga Kristen bahagia atau keluar dari jalurnya. Prinsip-prinsip dalam membangun dan mencapai keluarga Kristen yang bahagia. Pertama, dibangun di atas dasar yang benar. Kedua, takut akan Tuhan. Mazmur 128. Ketiga, mengasihi Tuhan. Keempat, memelihara kerukunan. Mazmur 133. Keluarga yang dibangun di atas dasar yang benar. Dasar yang benar ialah Allah sendiri. Alkitab menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1. Untuk tidak menjadi sia-sia, sebuah keluarga harus dibangun dalam Tuhan, dalam rencananya, dalam kehendaknya, dan dalam tujuannya. Mengapa? Kejadian 2 ayat 18-25 menjelaskan secara rinci hal tersebut. Allah yang menciptakan pernikahan, ayat 18, 20, dan 22. Allah menyediakan penolong yang sepadan. Yang ditekankan di sini adalah kata sepadan. Mengapa? Perhatikan ayat 19 sampai ayat 20. Allah menciptakan seorang perempuan dan perempuan itu dibawa kepada seorang pria. Ayat 22. Dengan demikian, Allah yang menjodohkan manusia. Matius 19 ayat 16. Allah yang membuat peraturan pernikahan. Ayat 21 sampai 24. Peraturan itu adalah satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Demikian sebaliknya. Allah ingin orang percaya menikah dengan sesama orang percaya. Allah ingin agar orang yang menikah meninggalkan rumah orang tuanya dan hidup sebagai suatu keluarga yang utuh. Allah yang memberikan tujuan pernikahan. Ayat 24a. Apakah tujuan pernikahan? Allah ingin manusia berbahagia melalui pernikahan.
Bagaimana caranya? Dengan takut akan Tuhan. Mazmur 128. Allah yang memberkati pernikahan. Ayat 24b sampai 25. Hal ini sangat jelas karena Allah tidak menghendaki adanya perceraian dalam sebuah pernikahan Kristen. Kita bisa lihat dan baca di dalam Matius 19 ayat 6. Kalau ada anak, itu berkat Tuhan. Mazmur 127 ayat 3. Berkaitan dengan kesadaran bahwa keduanya atau suami istri saling membutuhkan, saling memberi atau saling melengkapi, saling menyatu, berada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 5b. Tuhan Yesus menegaskan, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Keluarga yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sangat berhubungan dengan kesadaran akan tujuan Allah dalam sebuah pernikahan. Seperti yang telah dipaparkan di atas, Tuhan Allah ingin manusia berbahagia dalam keluarga. Cara untuk memperoleh itu ialah dengan takut akan Tuhan. Mazmur 28 ayat 1a. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang. Siapakah setiap orang? Setiap orang dalam keluarga adalah suami, istri, anak atau anak-anak jika diizinkan Tuhan. Yang dilakukan orang yang takut akan Tuhan. Hidup menurut yang ditunjukkannya. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami menjadi penopang yang kokoh bagi istri. Istri menjadi berkat bagi keluarga. Mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Berkat yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan Mazmur 128 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan harus dibuktikan dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih ditekankan pada ketulusan dan kesungguhan, motivasi, kualitas, dan tujuan ketaatan. 5 cara mengasihi Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya ialah semua aspek kehidupan diserahkan sebagai wujud nyata kasih kita akan Allah. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Cara menerapkan kasih dalam keluarga. Efesus 5 ayat 22 sampai 27 dan Kolose 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Tunduknya istri kepada sang suami, kasih yang penuh pengorbanan. Suami terhadap istrinya sangat tergantung kepada beberapa besar kasih mereka kepada Tuhan. Suami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan
tidak akan mengalami kesulitan. Berarti untuk mengasihi dengan tulus istrinya, demikian pula istri yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak akan sulit untuk tunduk kepada suami. Mengapa? Karena ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kasih-Nya itu akan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga akan berwujud pada sikap yang tulus untuk melakukan perintah Tuhan, baik itu perintah untuk tunduk maupun perintah untuk mengasihi. Dalam konteks Efesus 5 ayat 18-6 dan 9, sikap tunduk dan mengasihi adalah hasil dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang juga merupakan wujud dari rasa hormat yang sedemikian rupa kepada Tuhan, sehingga takut membuat hal yang disukai oleh Tuhan. Anak-anak yang taat kepada orang tua. Kolose 3 ayat 20. Seorang anak bahkan harus memperoleh pemahamannya tentang kehendak Allah dari nasihat orang tuanya. Caranya dalam segala hal. Di dalam keluarga Kristen, tidak tepat untuk menganggap bahwa tugas orang tua bertentangan dengan tugas Allah. Alasan anak-anak harus taat kepada orang tua, karena hal itu indah di dalam Tuhan. Mungkin mengacu kepada ketaatan yang dimotivasikan oleh kasih kepada Kristus. Hal ini tidak membatasi tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Oleh Guthrie dikatakan bahwa ketaatan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Secara harafiah berarti merupakan yang indah atau patut dipuji di dalam Tuhan. Orang tua yang tidak menyakiti anaknya. Kolose 3 ayat 21. Jangan terlalu berlebihan terhadap anak-anak. Maksud dari disiplin ini ialah mengembangkan anak menjadi orang dewasa Kristen, bukan menghasilkan orang yang kaku suram. Menurut Guthrie, disiplin rumah tangga seperti ditunjukkan ayat ini bukan lagi merupakan perkara pelaksanaan yang ketat, tetapi masalah menghubungkan pertalian orang tua anak kepada Kristus. Orang tua jangan mengecilkan hati anak-anak, misalnya membunuh karakter dan mimpi atau cita-citanya. Orang tua harus sungguh-sungguh memperhatikan pelayanan terhadap anak-anak mereka. Berdasarkan Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, ada 3 hal yang mendasari pelayanan anak. Memiliki pemahaman yang benar tentang nilai seorang anak. Ayat 13, murid-murid menganggap bahwa waktu Yesus terlalu berharga untuk dibuang-buang bagi anak-anak. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak demikian. Tuhan Yesus memarahi para murid yang menghalang-halang orang yang mau membawa anak mereka kepadanya. Ia berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka." Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan anak. Orang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus, tujuannya yaitu supaya anak-anak itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Suatu tujuan mulia, memiliki sikap yang benar terhadap anak-anak. Perhatikan sikap Tuhan Yesus yang dipaparkan dalam ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, memberkati mereka. Dan yang terakhir, keluarga yang memelihara kerukunan. Mazmur 133. Ada 3 berkat bagi keluarga yang rukun. Yang pertama, dan yang terakhir, keluarga yang memelihara kerukunan. Mazmur 133. Ada 3 berkat bagi keluarga yang rukun. Yang pertama, karena kerukunan itu baik dan indah. Ayat 1.
karena kerukunan itu menghadirkan Allah. Ayat 2, karena kerukunan itu akan menjadi sasaran berkat Allah. Ayatnya yang ketiga. Dengan demikian, kunci keluarga bahagia bukanlah semata-mata tergantung pada hal-hal jasmani, termaksud harta benda. Tidak dapat disangkal, harta benda termaksud hal yang cukup penting dalam keluarga, tetapi bukanlah hal yang utama. Mengapa? Karena apapun yang jasmani termaksud harta benda, sifatnya sementara. Seorang suami tidak selamanya sebagai seorang yang muda dan gagah. Sekali kelak, kalau Tuhan mengizinkan berumur panjang, akan menjadi tua dan lemah. Demikian pula seorang istri tidak akan selalu menjadi muda dan menarik. Suatu saat, kalau berumur panjang, akan menjadi tua dan keriput. Anak-anak tidak selamanya bayi dan anak kecil, kelak akan menjadi dewasa dan harus mandiri, meraih cita-cita. Untuk membangun keluarga yang bahagia, harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Allah sendiri. Dilakoni dalam sikap yang takut akan Tuhan dan dalam kasih-Nya, di mana kesemuanya akan berwujud dalam ketaatan kepadanya, untuk menjadi rencananya dan menggenapi tujuannya, yaitu kebahagiaan, suatu kebahagiaan dalam berkat-berkat-Nya.